Saudara-saudari pendengar RRI Banten di mana saja berada, mari kita mengawali acara Mimbar Agama Katolik dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami Maha Pengasih, pada pagi yang hening ini, hari di mana gerejamu merayakan peringatan arwah semua orang beriman, kami berkumpul dalam persekutuan doa melalui siaran radio RRI Banten ini. Kami bersyukur atas kehidupan yang telah Engkau anugerahkan, dan kami bersyukur pula atas iman yang telah Engkau tanamkan dalam hati kami, sehingga kami memiliki harapan yang teguh akan kebangkitan dan hidup kekal. Kami mohon ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, terangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami sabda Putra-Mu. Semoga melalui sabda-Mu hari ini, kami sungguh dihiburkan dan dikuatkan, sehingga kami berani menatap maut dengan iman, dan semakin tekun mendoakan saudara-saudari kami yang telah berpulang. Bimbinglah kami, agar dalam setiap langkah hidup kami senantiasa mencari dan melaksanakan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang telah bangkit dan hidup bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan diri untuk mendengarkan bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari seiman pendengar setia RRI Banten yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat pagi. Tema permenungan kita hari ini adalah jaminan hidup kekal, tak ada yang hilang dari genggaman Bapa. Hari ini tanggal 2 November 2025, Gereja Katolik Sejagat merayakan peringatan arwah semua orang beriman. Ini adalah hari yang khusus di mana kita secara khidmat mengenang dan mendoakan jiwa-jiwa saudara-saudari kita yang telah berpulang ke hadirat Bapa. Di tengah hati yang mungkin diselimuti kerinduan dan kesedihan, sabda Tuhan dari bacaan Injil hari ini hadir laksana sinar fajar yang menembus kegelapan, menawarkan sebuah janji abadi yang tak tergoyahkan. Beberapa poin refleksi berikut dapat menjadi pokok permenungan kita bersama. Pertama,
kenyamanan dalam genggaman kedaulatan Allah. Saudara-saudari pendengar setia RRI Banten yang terkasih, perikop Injil ini bermula dengan sebuah pernyataan yang menggetarkan hati. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Pernyataan ini adalah penegasan tentang kedaulatan Allah dalam rencana keselamatan kita. Sebagai orang-orang yang beriman, adalah pemberian yang sangat berharga dari Bapa kepada putranya, Yesus Kristus. Dalam teologi, ini menunjukkan bahwa keselamatan kita bukanlah semata-mata usaha manusia, tetapi anugerah ilahi yang berakar pada kehendak Bapa. Dan yang paling menghibur, Yesus menjamin ia tidak akan kebuang. Demikian bunyi perikop sabda Tuhan dalam Injil yang kita renungkan bersama hari ini. Bagi kita yang hari ini mengenang orang tua, pasangan, anak atau sahabat yang telah meninggal, kalimat ini menjadi benteng pertahanan spiritual kita. Kematian seringkali terasa menakutkan karena seolah memutus segalanya. Namun iman Katolik mengajarkan bahwa kasih sejati tidak terputus oleh liang kubur. Mereka yang meninggal dalam damai Kristus dan kita doakan hari ini berada dalam genggaman yang tak akan pernah dilepaskan oleh Yesus. Inilah yang kita yakini sebagai persekutuan para kudus, ikatan spiritual antara kita yang di dunia atau gereja peziarah, mereka yang di surga atau gereja jaya, dan mereka yang dimurnikan dalam api penyucian atau gereja menderita. Yang kedua, misi Kristus melaksanakan kehendak Bapa. Yesus melanjutkan dengan menjelaskan tujuan utama kedatangannya ke dunia. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Misi Kristus sangat jelas dan terarah, melaksanakan kehendak Bapa. Dan inti dari kehendak Bapa itu tertulis pada ayat 39. Supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Inilah janji agung yang kita rayakan hari ini. Saudara-saudari pendengar RRI Banten yang terkasih, kematian bukanlah titik akhir, melainkan sebuah gerbang menuju realitas baru yang dijanjikan oleh Kristus. Kehendak Bapa adalah agar setiap jiwa yang percaya kepada putranya beroleh hidup yang kekal dan dibangkitkan. Kematian fisik hanyalah tidur sementara. Kebangkitanlah yang menjadi tujuan akhir perjalanan iman kita. Oleh karena itu, tindakan kita mendoakan para arwah adalah tindakan kasih yang paling murni dan paling Kristiani. Dengan mendoakan mereka, kita bukan hanya mengenang, tetapi kita aktif berpartisipasi dalam pemenuhan kehendak Bapa, memohonkan belas kasih-Nya agar para arwah segera mencapai kepenuhan hidup kekal. Doa kita menjadi jembatan spiritual yang menguatkan dan menyucikan. Dan yang ketiga, panggilan
untuk hidup dalam pengharapan. Saudara-saudari pendengar RRI Banten yang terkasih, renungan hari ini bukan hanya tentang masa lalu atau tentang mereka yang telah tiada, tetapi secara mendalam juga tentang masa kini kita. Janji Yesus tentang kebangkitan menjadi panggilan bagi kita yang masih hidup di dunia. Jika kita ingin kelak termasuk dalam mereka yang tidak akan dibuang dan yang akan dibangkitkan pada akhir zaman, maka kita harus sungguh-sungguh mengamalkan syarat yang diberikan Yesus. Setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Melihat Anak berarti mengenali Yesus dalam sabda dan sakramen, khususnya dalam Ekaristi, roti hidup. Percaya kepadanya berarti bukan hanya sekedar mengakui, tetapi mewujudkan iman itu dalam tindakan nyata, hidup jujur, peduli terhadap sesama, dan setia menjalankan tugas harian kita di tengah masyarakat, secara khusus di tanah Banten ini. Mari kita jadikan peringatan arwah ini sebagai momentum untuk meninjau ulang kualitas iman dan kasih kita. Apakah kita telah hidup seturut kehendak Bapa? Apakah kita menaruh pengharapan kita sepenuhnya pada janji kebangkitan Kristus? Sebagai umat Katolik di tanah Banten, marilah kita teguhkan iman kita. Kita percaya bahwa maut telah dikalahkan oleh Kristus. Dengan hati yang penuh harap, kita mendoakan para arwah, dan pada saat yang sama, kita menyalakan kembali semangat kita untuk hidup sebagai pewaris kerajaan surga. Semoga kasih dan janji kebangkitan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Dan semoga pada para arwah saudara-saudari kita beristirahat dalam damainya yang kekal. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.